Aku bertemu teman baru bernama Tasya di taman. Lalu dia mengajakku ke rumahnya. Rumahnya sangat besar dan megah. Aku sangat betah di sana. Lalu menjelang malam, aku harus pulang. Ketika sudah keluar gerbang, seorang warga bertanya, "Mbak, ngapain ke rumah kosong?" Temanku yang di ruang bawah tanah semua bisa terbang, kecuali aku. Lalu mereka mengajakku ke lantai 13 dan mereka menyuruhku terbang. Ya, meskipun hanya sekali, tapi setelahnya aku bisa terbang selamanya. Aku sangat suka tertawa lepas. Lalu ibuku berkata sambil menghadap ke atas, "Sudahlah nak, tenanglah di surga." Aku berjalan malam-malam sendirian, tapi untungnya ketika akan melewati sebuah pemakaman, aku bertemu seorang pria. Lalu aku memintanya untuk menemaniku, karena aku sangat takut. Lalu ketika tepat di depan pemakaman, dia berkata, "Dulu sewaktu saya masih hidup, saya juga takut lewat sini." Malam itu aku berkunjung ke rumah temanku. Lalu dia meninggalkanku di rumahnya untuk ke supermarket membeli cemilan. Lalu pembantu temanku menghampiriku sambil berkata, "Hati-hati ya kalau naik tangga, berbahaya." Lalu ketika aku ingin berbicara, ia langsung pergi. 5 menit kemudian temanku datang. Aku langsung bertanya, "Tanggamu berbahaya? Berbahaya kenapa?" "Oh iya, tangganya licin, kamu hati-hati ya. 7 hari yang lalu pembantuku jatuh, ia terbentur keras, akhirnya meninggal." "Oh, pantesan pembantu kamu memperingati aku barusan." "Pembantu baru? Aku nggak ada pembantu baru. Di rumah ini cuma ada aku sama kamu." Aku selalu berharap suamiku yang memegang tanganku di saat terakhirku. Itu benar-benar terjadi. Suamiku yang memegang tanganku, tapi aku tak menyangka dengan tangan satunya yang memegang pisau. Malam ini aku sudah sampai di rumah nenekku yang ada di desa. Terakhir kali aku kesini sekitar umur 5 tahun, ya karena jarak rumah dan nenek jauh. Dan orang tuaku juga sangat sibuk. Aku suka dengan suasana desa, apalagi rumah nenekku banyak sekali pepohonan yang membuat udara semakin sejuk. Nenek, mama, dan papaku sudah tidur, tapi aku tidak bisa tidur. Aku sangat terganggu dengan lukisan besar milik nenekku. Lukisan itu seram, terlihat seperti monster. Lalu aku memaksakan diri untuk memejamkan mata. Akhirnya aku bisa tidur juga. Tapi anehnya ketika aku bangun, lukisan itu tidak ada, melainkan jendela besar yang mengarah ke hutan. Mereka selalu memanggilku orang yang dermawan, karena kebiasaanku merawat anak-anak terlantar. Ya, memang biaya hidup sementara mereka banyak, tapi mengingat harga ginjal di pasar gelap, aku kembali bersemangat. Sungguh investasi yang menguntungkan. Bonekaku sepertinya rusak. Jadi, kulepas baterai pada bagian belakang boneka. Namun saat tak ada baterai, tawanya semakin keras. Aku terbangun di tengah malam karena mendengar kegaduhan di bawah ranjang. Aku menyalakan lampu dan terlihat hanya ada boneka badut di sana. Lalu aku mematikan lampu dan mencoba tidur kembali. Tapi ketika ingin memejamkan mata, aku ingat kalau aku tak punya boneka badut. Lalu tangan dingin memegang kakiku dan menyeretku ke bawah. Aku selalu penasaran dengan rumah tua besar itu. Lalu pulang sekolah, aku mengintip isi dalam rumah itu melalui lubang kunci. Tapi tak terlihat apa-apa, semua terlihat merah. Apa mungkin seseorang menutup lubang kunci menggunakan kain merah? Rasa penasaranku makin besar. Lalu aku bertemu nenek-nenek di seberang jalan. Mungkin saja nenek itu tahu siapa pemilik rumah ini dan mengapa pemiliknya meninggalkannya. Ternyata nenek itu tahu. Ternyata dia sudah lama tinggal di sekitaran sini. Pemilik ini adalah wanita tua yang sangat penyendiri. Dia meninggal ketika umurnya sekitar 70. Dia meninggal tidak ada yang tahu, jadi dia membusuk selama kurang lebih 7 hari. Dia meninggal karena penyakit langka yang membuat kulitnya putih dan matanya merah. Aku terkejut. Mata merah. Aku menangis sedih sekaligus takut. Karena tes kehamilanku negatif, tapi sesuatu terus bergerak di dalam perutku.